Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Medical Shock dan kali ini kita akan membahas tentang sistem saraf otonom ya, atau fisiologi sistem saraf otonom. Dan di mana tuh kita akan membahas ya, yang pertama tuh kita akan membahas divisi eferen ya. Kemudian juga kita akan membahas simpatik dan parasimpatik ya, bagaimana responnya, rest and digest atau flight or fight. Kemudian kita juga membahas tentang sistem saraf otonom ya, yang dimana tuh dia juga berperan terhadap hipotalamus, medulla oblongata ya, terhadap saraf otonom ya. Kemudian juga kita belajar tentang konsep jalur otonom yang dimana nanti ini akan sangat penting banget pakai 2 kali ya, karena ini buat farmakologi eh, sistem saraf sih nanti ya, untuk kedepannya bisa mengaplikasikan gitu kan untuk konsep jalur otonomnya ya, gampangnya gitu. Jadi kita pertama-tama dari basic science-nya dulu ya, yang paling basic ini. Jadi kan sistem saraf otonom tuh ini ya, sistem saraf eferen ya, ingat ya, eferen, berarti kan eferen ya, berarti kan kalau ini kan saraf itu gampangnya dari aferen ya, aferen itu interneuron ya, interneuron ya di sistem saraf pusat gitu, itu eferen ya, eferen gitu kan ya, gitu ya. Jadi kan aferen itu kan kayak sensor gitu ya, kayak yang itu kan yang pertama kali muncul, habis itu kan diintegrasi ya, integrasi interneuron kan di otak, habis itu eferen itu kan dia ke ini ya, eferen itu kan ya ke ini, ke efektornya ya, bisa efektor otot rangka atau efektor sistem saraf otonom ya gitu. Jadi divisi eferen itu ada dua ya gampangnya, ada yang volunteer sama involunteer ya. Kalau sistem saraf somatik itu kan otot rangka ya, kan kita buat gerak, berarti ini volunteer ya, ini volunteer. Kalau ini sistem saraf otonom itu otot polos, jantung, kelenjar keringat, adiposa dan lain-lain itu apa? Involunteer, karena bekerjanya secara tidak sadar gitu kan ya, gampangnya ya. Kemudian untuk simpatis versus parasimpatis ya, gampangnya tuh kalau parasimpatis tuh rest and digest ya, kita istirahat gitu kan. Kalau simpatis kita fight or flight, kita takut gitu kan, ada beruang gitu, ada ular gitu kan ya. Ya gampangnya dari sini ya. Ya kita juga harus tahu juga nih ya, homeostasis itu apa ya. Jadi kayak homeostasis itu kan fungsinya tuh untuk mempertahankan tubuh ya dari ancaman gitu ya, ancaman dari eksternal, misalkan nanti ada stres ya, stres karena ujian, masuk, atau dia karena takut ini ya, dia takut nih ya ketemu ular, wah ada ular di sini, wah jadi dia langsung ini ya takikardi, ya, dia juga jadi bronkodilatasi gitu kan, sesak napas itu dia napasnya terengah-engah ya, karena besok ujian juga kan ya, biasanya sih anak-anak FK gitu kan ya, itu juga akan mengaktifkan respon simpatik ya. Kalau misalkan respon parasimpatik itu ya ini ya, rest and digest, berarti kan istirahat dan mencerna makanan gitu ya, kita lagi santai gitu, kita misalkan kita lagi belajar, lagi tidur gitu kan, atau lagi makan gitu kan, itu sistem parasimpatis ya, pas lagi santuy-santuйnya dah gitu kan ya. Nah kalau simpatis itu tadi kan flight or fight. Selanjutnya itu ini peran sistem saraf otonom terhadap ini ya, hipotalamus, pons, medulla oblongata, dan refleks sistem saraf otonom sendiri kan, yang dimana itu kan tadi kan ya, dari input sensori kita ya, dari aferen ya, dari aferen nanti ke interneuron ya di sistem saraf pusat, kemudian ke eferen ya, ini kan aferen kan. Ini aferen, jadi yang kita lihat gitu ya, jadi dari telinga, hidung, mata gitu kan ya, telinga, hidung, mata kan, nanti aferen itu nanti sinyalnya tuh ke sensor hipotalamik ya. Nah nanti di sensor hipotalamik itu nanti misalkan dia kayak apa ya, kan kayak pengeh gitu, kita apa, merasakan lapar, haus gitu kan, atau kayak butuh tenaga gitu kan ya. Jadi nanti kan disensor oleh sensor hipotalamik kayak di dekat-dekat hipotalamus gitu. Nanti juga akan mengaktifasi nih input sensor ini juga ke neuron sensorik somatik dan visceral, yang dimana neuron sensorik somatik itu kan itu ya otot rangka ya. Jadi fungsinya itu untuk menggerakkan otot rangka, dan visceral, yang visceral itu berarti kan dia gut brain axis ya, jadi kayak mengatur pada pencernaannya gitu ya, dari input sensorik itu kayak manggil gitu kan, kayak oi lapar nih gitu, ya udah gitu kan. Kemudian juga input sensorik ya, dari sensor hipotalamik dan neuron sensorik somatik dan visceral itu akan ke pons, medulla, dan hipotalamus ya, yang dimana itu kan pons, medulla, hipotalamus itu kan ini ya sangat penting juga ya, sebagai pusat tidur juga, pusat haus, pusat osmolaritas ya, osmoreseptor, kemoreseptor kan kimiawi ya, osmolaritas juga kan, yang dimana itu juga eh, pemakaman tuh menyebabkan tiga tiga target ya, namanya juga target gitu kan, bisa respon otonom, respon endokrin, dan
respon perilaku, yang dimana nanti respon otonom itu juga akan mengaktifasi respon endokrin, kayak misalkan di hipotalamus ke neurohipofisis ya, berarti kan dia neuroendokrin kan, jadi kayak sekresi hormon-hormon ini ya, endokrin yang neuron gitu kan. Kemudian juga pons sama medula dan hipotalamus itu saling berintegrasi tuh ya, dia saling berintegrasi dengan sistem limbik ya, serta korteks cerebri juga kan, ini juga fungsinya tuh buat psikiatri kan, jadi buat kejiwaan gitu ya sistem limbik kan. Yang dimana nanti juga bisa berintegrasi menyebabkan terjadinya respon perilaku juga ya pada sistem limbik dan korteks cerebrinya gitu. Kemudian untuk sistem saraf otonom nih, sistem saraf otonom itu konsep jalur otonomnya itu ada dua doang namanya, ada preganglion sama postganglion ya. Jadi kalau di preganglion itu adanya tuh di sistem saraf pusat, kalau postganglion itu di sistem saraf perifer, yang dimana itu berarti kan di luar sistem saraf pusat gitu kan. Jadi ini ini di UMN gitu kan, UMN kan sentral ya. Jadi ini kalau postganglion itu dia LMN kan perifer gitu kan, yang gitu. Terus juga ada di antara preganglion sama postganglion itu ada ganglion otonomik, yang dimana tuh dia juga mensekresi neurotransmitter juga kan, itu kayak post-sapam gitulah ya, untuk mengaktifasi sinaps neuron yang lain gitu kan. Ya di sini juga ada sistem saraf pusat ya. Nah itunya mekanismenya tuh ya gampang ya, jadi ada 4, ada 4 aja mekanismenya kan. Jadi itu dari neuron preganglion ya di sistem saraf pusat, kemudian ke ganglion otonom ya, nih ganglion otonom ya, untuk ngecek gitu neurotransmitternya apa. Kemudian neuron postganglion ya, nanti neuron postganglion juga sekresi neurotransmitter gitu, neurotransmitter. Jadi sekresi neurotransmitter itu 2 kali ya, jadi ujung-ujungnya tuh ke sel target ya, bisa ke sel jantung, ke sel paru ya, gampangnya untuk aktivasi sel target atau sel GI tract gitu kan. Nah nanti juga akan menyebabkan jadi efek organ visceral, yang dimana nanti ke jantung, misalnya kalau simpatik kan jadi takikardi, kalau parasimpatik jadi ini ya santai aja gitu kan, bukan takikardi. Atau paru kan, kalau simpatik kan dilatasi, kalau parasimpatik kan dia bronkokonstriksi gitu, jahit tract ginjal, kerja keringat, kulit ya. Misalkan kita lagi olahraga tuh kan, jadi respon simpatiknya meningkat, otomatis kita berkeringat gitu kan. Kemudian otot rangka dan reproduksi juga ya, untuk ejakulasi dan ereksi gitu kan. Kemudian untuk jalur simpatik ya, nah untuk jalur simpatik itu gampangnya tuh ada ini ya, ini berdasarkan neurotransmitternya. Jadi neurotransmitter itu adalah kayak yang hubungin antara neuron sinaps satu dengan neuron sinaps lainnya yang ada di neuron gitu kan, yang ada di neuron, dan juga neurotransmitter yang sebagai pengirim sinyal gitu kan. Transmitter tuh pengirim sinyal, jadi dia sebagai pengirim sinyal antar neuron gitu kan. Yang dimana jalur simpatis itu kan ini yang simpatis, ini yang parasimpatis ya. Nah ini dari simpatis itu nanti kan dari asetilkolin ya, sama ini neuron preganglion, yang dimana nanti preganglion ke ini ya, ganglion otonom ya, nanti ngesekresi asetilkolin ya, nanti asetilkolin ke ganglion otonom. Kemudian di sini nih ya, di sini ada serabut saraf adrenergik ya, nanti serabut saraf adrenergik itu nanti bertempel dengan reseptor adrenergik ya, yang dimana kalau simpatik itu norepinefrin atau epinefrin ya gitu. Sehingga kalau misalkan aktivasi jalur simpatik, berarti otomatis kan jalur simpatis kan meningkat kan ya, jadi parasimpatis nurun gitu kan namanya. Sebaliknya juga gitu, kalau parasimpatis naik, kalau kita lagi istirahat, simpatik nurun juga gitu kan, jadi dia bolak balik aja gitu kan, gampangnya naik turun aja. Kemudian untuk parasimpatis juga sama. Nah bedanya kalau parasimpatis itu dia itu murni asetilkolin doang ya, ingat ya, parasimpatik itu murni asetilkolin. Jadi dari preganglion asetilkolin, ganglion otonom ya, ganglion otonom kan di sini kan. Kemudian ke postganglion ya, postganglion juga itu asetilkolin juga ya, tapi dia nempelnya tuh bedanya juga di sini ya, dia nempelnya tuh di muskarinik ya. Kalau di preganglion sama, dia nempelnya tuh di reseptor nikotinik. Cuman kalau di postganglion itu, kalau asetilkolin tuh nempelnya tuh di reseptor muskarinik. Kalau yang norepinefrin dia nempelnya di reseptor adrenergik. Makanya nanti adrenergik kan bisa dibagi alfa dan beta ya. Ini selanjutnya ya, reseptor simpatik ya. Nah untuk reseptor simpatik itu nanti yang adrenergik ya, ini yang buat norepinefrin dan nefrin gitu.
Yang dimana kalau adrenergik itu dibagi dua ya, ada alfa dan beta ya. Nah, beta dibagi dua lagi, ada beta satu dan beta 2. Beta satu itu di mana? Beta satu itu di jantung dan beta 2 di paru. Kenapa kita bahas ini? Karena ini sangat 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 berkaitan dengan obat-obat anti hipertensi, nanti bisa dicari aja ya. Jadi aktivasi saraf simpatik itu contohnya tuh ini ya, nih saya kasih contoh gitu ya. Ini misalkan aktivasi saraf simpatiknya meningkat ya, kemudian simpatiknya meningkat gitu kan pas kita lagi olahraga gampangnya ya, atau pas kita lagi uh, hamin 1 jam gitu ujian gitu kan, hamin 1 soka gitu ujian, wah gila, langsung tuh kita tuh takikardi tuh teret gitu kan, jantungnya meningkat tuh ya. Jadi tuh kenanya di beta satu. Kemudian juga di paru-paru kita sesak napas ya, kita ini kayak oke gitu kan, itu terjadi bronkodilatasi kan, sesak napas juga kan namanya. Kemudian di alfa satu itu buat apa? Alfa satu itu buat pembuluh darah ya, yang dimana kalau simpatiknya meningkat otomatis ya vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah ya, yang dimana tekanan darah juga bakal meningkat kalau kita lagi keadaan stres atau lagi olahraga ngomongin kita gitu. Jadi nah ini untuk perbandingannya gampangnya. Jadi tadi ya, kalau simpatiknya meningkat nanti terjadi dilatasi pupil ya, jadi ini ya dilatasi. Kemudian kalau parasimpatik dia jadi kontriksi ya. Ini kalau dilatasi dia kan migrasi. Kalau parasimpatik itu kontriksi meiosis kan, kelenjar saliva, sekresi mukus dan enzim yang untuk ini kan mempercepat metabolisme. Kalau parasimpatik dia sekresi cairan. Jantung kalau simpatik terjadi takikardi, kalau parasimpatik jadi turun ya, bukan takikardi ya. Kemudian ini atrial vena itu vasokonstriksi. Di sini kan kalau parasimpatis berarti kan vasodilatasi gampang kan. Kalau paru dia bronkodilatasi ya, ini kebalikan dari paru. Kalau parasimpatik dia bronkokonstriksi. Kalau GI tract itu karena parasimpatik kan dia dominannya kan ke GI tract, yang dimana nanti akan meningkatkan motilitas dan sekresi. Kalau di simpatik itu dia turun kan, karena uh, simpatik itu kan dia kayak kerjanya tuh kan gitu ya, harus cepat gitu ya kan, diturunin tuh kerja GI tract. Dan semuanya eksokrin sama endokrinnya tuh jadi melambat kan, makanya GI tract semua tuh kayak eksokrin ya, hati gitu kan, kerja hati, pankreas gitu-gitu kan tuh bakal nurun semua nih ya, jadi turun juga nih sekresi insulinnya. Dan juga di medula adrenal nanti sekresi ini ya, hormon katekolamin ya, seperti norepinefrin dan epinefrin, yang dimana tuh nanti akan meningkatkan lagi, itu lebih parah lagi tuh, dia kayak ningkatin saraf simpatiknya tuh lebih drastis lagi. So, ginjal juga meningkatkan sekresi renin ya, juga sama ya, meningkatkan tekanan darah, simpatik ya, meningkatkan denyut jantung, vasokonstriksi, arteriol, dan paru, bronkodilatasi. Kemudian untuk vesicoronaria ya, ya biasa sih kalau misalkan kita nih, kalau vesicoronaria nih ya, kalau parasimpatik itu kan kalau misalkan diekskresi kan urinnya gitu kan, misalkan kita lagi ini santai, ini kita lagi santu, ini kita langsung kita di ruangan ber-AC lagi belajar, jadi kita gampang kencing ya, itu wajar kan, karena ekskresi urinnya tuh berlebihan. Cuman kalau kita lagi coba kita lagi misalkan lagi stres gitu kan, misalkan besok lagi ujian ya, kita kayak nggak mikirin tuh besok apa gitu kan, jadi kayak fokus aja gitu, jadi kita kencingnya tuh jadi lambat gitu kan, jadi jarang kencing gitu kan. Kemudian untuk jaringan adiposa ya, memecah lemak kan, jadi karena butuh metabolismenya kan meningkat kan. Kemudian organ reproduksi ya, pria ya dan wanita, kalau simpatik dia terjadi ejakulasi ya, kalau parasimpatik terjadi ereksi atau tegang gitu kan. Kemudian untuk kelenjar endokrin juga tadi kan, kalau simpatik dia menghambat sekresi insulin kan, kita kan lagi nggak makan kan, kalau parasimpatik pas kita lagi makan nanti juga akan mengaktifasi sekresi insulin, juga akan fungsinya itu untuk menurunkan gula darah ya kan. Sekian ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.